gitu. Nah, lo melihat Persija kemenangan 2-1 kemarin pada saat lawan Persik Kediri, apakah meyakinkan? Dan apakah lo yakin Persija akan bounce back dengan kemenangan tersebut? Masih riskan sih gue kalau ngeliat cara mainnya. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol, dan juga selalu the one and only S2 Ernesto. Gila. Persiwi. Gila, gue kira sirup. Oh, emang Persiwi itu Wonogiri ya? Wonogiri. Emang orange. Beberapa tahun sempat merah. Oh gitu ya. Kita nyari sejarahnya oranye apa merah apa ungu juga. Tapi sejarah nggak ada. 87 kita nasional. Gue tahunya Wonogiri itu yang terbaik itu adalah baksonya sebetulnya. Bakso. Iya, gue tadi hampir mesen tadi. Oke, kali ini kita akan ngebahas Liga 1 dan Betul. Liga 2. Betul. Liga 2 makin panas. Iya. Iya, jujur ya Liga 2 seru banget. Yes. Seru banget. Sepakat. Gua sampai gue nontonin dan yang menariknya sekarang kemasannya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita bahas dulu Liga 1 di mana lagi-lagi kalau kata Ariel dan terjadi lagi yaitu PSM Makassar. Ya, staf pelatihnya segala macam belum dibayar sampai seorang Bernardo Tavares harus melelang. Tapi katanya kemarin sebelum lawan siapa sih terakhir tuh? Lawan Barito. yang menang katanya 2-0. udah selesai. Iya, tapi kan itu kan momentum yang agak sedikit menyedihkan ya. Iya, benar, karena juara ada bertahan. pelatih, Juara. ya Juara ada bertahan, pelatih, terus juga di sesi preskon dia malah melelang. Itu pukulan telak sih menurut gue buat manajemen. Iya, betul. Karena itu. Nah, kalau lo melihat sendiri nih, masalah lama kan Jukweja ini terulang lagi. Bosowa kan sponsor ya kan? Iya. Aksa ya? Edwin Aksa. Edwin Aksa. Kan CEO-nya tahu Sadikin Aksa kan? Nah, itu dia. Kalau lo ngelihat Rais dulu deh, kalau lo ngelihat nih, Bosowa kan is a big name di industri dia apa semen segala macam gitu kan. Kalau lo ngelihat kenapa ada masalah keuangan gitu? Yang gue bingung adalah PSM ini tidak bisa mencari mungkin ya lebih banyak sponsor ya untuk PSM itu sendiri untuk menghidupkan. Padahal nama besar ya. Dan Indonesia Timur sekarang PSM doang. Cuma PSM aja. Iya, makanya ini yang gue bingung ya dari manajemen klub-klub itu. Entah apa masih banyak yang masih belum percaya dengan industri sepak bola kita. Ini kan berarti PR bukan hanya di PSM sebenarnya, tapi di seluruh stakeholder sepak bola kita gitu. Apa yang menyebabkan klub-klub kita begitu sangat sulit untuk bisa mendapatkan sponsor? Nah, padahal kalau tim-tim baru macam Rans misalnya dengan kekuatan digitalnya dia banyak tim yang ngantri yang gua dengar. Tapi nggak ada banyak tim yang ngantri. Logo, tidak ada. Enggak, maksud gua dia kan memang membatasi untuk musim ini. Tidak seperti musim lalu yang bererot tuh. Bukannya musim lalu itu banding dari Raffi sebenarnya. Ya pokoknya kan ya intinya apapun itu langsung bisa dapat sponsor banyak kan. Cuma Raffi, dia cipung juga. Iya. Ya tapi ini yang masih gue bingung gitu dalam pengelolaan klub masing-masing. Padahal ini klub tradisional. Udah lama berdiri, juara bertahan, berlaga di kompetisi Asia. Tapi nggak punya stadion. Iya, stadion nggak ada di iya, stadion di Makassarnya nggak ada. Ini yang gue bingung ya, kenapa tim sekelas PSM Makassar sangat sulit untuk bisa stabil di dalam finansial. Karena bukan terjadi kali ini aja bagi PSM gitu. Iya, betul. Di musim lalu juga seperti ini. Bahkan pada saat mereka hampir degradasi pun itu emang permasalahan gaji sangat luar biasa. Persoalannya adalah mereka adalah wakil Indonesia di Piala AFC dan musim lalu di Piala AFC luar dia biasa bagus gitu. Sampai ke final zona ASEAN. Apakah gara-gara ini karena ada kemarin melihat salah satu instastory di komunitas supporter Makassar yang memang cukup fanatik ya di sana itu supporternya. Itu ada nomor punggung 87 segala macam Wijan Puim saya lihat Everton segala macam. Ada 8 atau 7 pemain yang putaran kedua pasti hilang nih. Nah itu loh, itu mengerikan banget kan. Dan Yuran Fernandes pun sekarang kan lagi nggak ada nih. Dan Yuran Fernandes ketika kita lawan Kuala Lumpur FC ada dia 0-0. Ketika nggak ada dia kalah 5-2 di final itu. Nah, artinya ini ya? PSM sekarang bukan hanya sekadar tim Makassar, tim Indonesia mewakili Piala AFC gitu. Dan kita nggak bisa ngarepin Bali kok di Piala AFC gitu. Iya. Dan itu memang kejadian yang terus berulang-ulang yang sayangnya kita tahu bagaimana fanatisme Sulawesi Selatan. Luar biasa. Bagaimana kalau ngomong fanatisme, beberapa pertandingan terakhir ada kritik, atau permintaan dari Bernardo Tavares, ayo nonton. Iya. Penontonnya juga berkurang. Ya mungkin karena faktor jauhnya itu juga. Jadi kan secara jarak itu kan pasti mempengaruhi. Apalagi juga kalau nggak salah masalah tiketing juga, juga jadi PR juga. Mereka tentu punya alasan lah kenapa mereka nggak mendukung secara langsung, secara finansial juga.
bisa dibilang kan dengan jarak dari Parepare ke Makassar itu juga udah extra Termasuk cost buat mereka. Isu calo yang merajalela itu juga ada muncul dari teman-teman supporter PSM Makassar. Karena terus terang saya cukup memperhatikan ketika dari dua musim terakhir, apalagi musim lalu mereka juara, supporter ini sebenarnya supporter mereka cukup fanatis, tapi banyak persoalan itu tadi yang menurut saya itu ya harus diselesaikan tim, dan itu sebenarnya masalah klub-klub tradisional kita gitu loh. Itu persoalan itu juga harus diselesaikan gitu. Jadi bukan hanya PSM tapi banyak lain sebenarnya. Tapi PSM ini disorotkan karena mereka ada juara. Oke. Nah, kalau kita bicara sekarang selain tim PSM yang nggak mungkin ada calonnya tuh yaitu pada saat Rans Nusantara jadi tuan rumah. Bayangkara juga. Ya. Bayangkara karena emang nggak dijualin tiketnya. Iya. Soalnya sekalian uji emisi, Pak. Iya. Tapi kalau kita bicara Rans Nusantara dengan kekuatan tadi digitalnya Raffi, udah banyak lah kemungkinan bisa menghasilkan. Dia cuma satu mie instan di belakang ya. Iya. Dikit doang tuh di atas nomor punggung. Tapi misalnya makan banyak soalnya. Enggak, tapi mie instannya nggak enak. Nah, kalau lu melihat si Rans Nusantara ini tanpa dukungan, apakah secara finansial masih tetap aman? Kayaknya nih manajemen manajerialnya sekarang itu diperbaiki dalam artian mereka pindah ke Jogja. Kos otomatis turun. Pemain-pemain yang diambil mereka juga bukan pemain yang wah musim lalu, kayaknya lebih tertata lah, dan itu menurut saya karena sebenarnya soal gaji tingginya kontrak itu kan memunculkan adanya aturan salary cap akhirnya kan. Ini karena itu persoalan juga, apalagi pemain lokal katanya jauh lebih mahal dibandingkan pemain asing seperti itu. Dan Rans tampaknya musim ini dia memanage tim dengan sesuai kebutuhan. Almeida butuhnya ini bukan nama ya, tapi butuh posisi ini dikasih semua gitu. Dan ini menurut saya kebijakannya bagus. Lois, silakan. Salah satu pengelolaan yang bagus sekarang ditunjukin sama Rans Nusantara ya, dengan mereka menyadari basis supporternya tidak besar. Yeah. Mereka mengandalkan kekuatan digital mereka. Hampir mungkin semuanya, seluruh digital mereka, entah itu akunnya Rans, walaupun didompleng sama Raffi Nagita 17-17 itu, ya itu naik semua memang. Apa namanya, secara digital itu benar-benar luar biasa ya. Mereka nge-boosting dari situ, mereka bisa mempromo, bisa membarter dengan sponsor-sponsor, ya makanya sponsor senang walaupun lo nggak ada supporternya, tapi secara engagement pun agak tinggi gitu ya. Jadi lo fans dunia maya lo tuh besar. Dan mereka punya talent 30 orang pemain bisa dipakai semua. Bisa dipakai semua. Tapi kan udah ada Boys of France ya. Nggak jalan aja. Itu kerjaan kawan kita juga. Iya, tahu. Maksud gua kan itu kan berarti kan mereka sebenarnya udah mulai, bukan mulai dari tahun pertama mereka udah memanage itu semua gitu. Iya, maksud gua berarti mereka tuh sebenarnya secara manajemen emang udah oke. Planningnya sudah oke. Tinggal bagaimana mereka bisa menggrab, karena pindah-pindah yang nggak mungkin punya basis supporter yang loyal. Satunya? Apa yang membuat sulit memiliki fans? Padahal secara ya mereka kan pindah-pindah. Harusnya pertama kan mereka di Cilegon terus pindah ke kemarin itu mana? Di PTIK. Di PTIK. Bukan ya? Bogor, Pakansari. Nah, terus akhirnya sekarang ke Sleman. Ya ini kan apa namanya? Karena mereka ya itu susah untuk menggrab untuk basis supporter yang apa kesulitannya? Iya, yang pasti kan kita tahu Dewa aja juga seperti itu persoalannya. Enggak, gue nggak mikir ke Dewa. Sekarang apa kesulitan Rans? Jangan ngelebar ke klub lain. Enggak. Ini klub ini dibangun atas nama Raffi Ahmad kan. Apapun itulah, kita nggak bisa bohong dengan itu. Apapun dengan bangun dengan Raffi Ahmad. Sebenarnya kalau dia tetap dengan Rans Nusantara, Cilegon FC dan tetap di Cilegon akan berbeda. Kalau tetap di Cilegon kan dia pindah. Berarti fanatisme. Iya dong. Nah, fanatismenya Raffi adalah, sorry ya, bukan supporter sepak bola dan supporter selebritis itu kesulitannya berjauh berbeda pasti gitu. Dan kita tahu lah sepak bola ada intrik segala macam. Ran itu nyaris nggak ada itu gitu loh. Dan rasa memiliki klub itu sendiri nggak sih? Kan kita bicara ini bicara pemain kesiapan bicara klub lah. Maksudnya kita diskusi kan. Kalau gue perhatiin klub-klub yang bukan perserikatan itu susah punya sponsor, punya supporter. Ya iya. Kecuali Arema. Arema pun sekarang udah mulai tinggalkan. Iya. Nah kalau lo melihat Barito masih karena memang lama mereka dan konsisten dan cuma di Kalimantan Selatan cuma dia doang. Karena memang nggak ada pesaingnya dari perserikatan. Nah gini, kalau saya ngelihatnya beda. Ini nanti Malut ini ngomongin ini, sorry melebar ke Malut United. Kalau pulang ke Ternate penontonnya banyak. Pasti. Karena cuma satu aja. Nggak ada persiter. Iya. Kalau Rans itu pindahnya bukan ke Jogja, misalnya pindahnya ke NTT misalnya, dia masih punya penonton.
minimal penonton yang pengen nonton. Berarti bola. mereka yang nggak punya penonton. Iya. Contoh kayak Nggak punya waktu klub, Bali Iya. United pertama kali ke Bali. Iya. Yes. Itu kan sebenarnya mereka mencoba untuk menggrab ketika sepak bola Bali itu mati suri. Iya, perseden dan persegi. Nah, Iya. walaupun punya ada klub-klub itu, tapi Bali United bisa memanage itu. Mereka main di kasta tertinggi, terus pengelolaan manajemennya baik, segala macam mereka susun dengan baik. Akhirnya bisa menjadi juara 2 kali Liga 1 dan Mereka- mendapatkan supporter Sabar. yang cukup loyal. Gitu. Sabar, Mas. Jadi Bali ini kayak dia Gelora 2 itu ada penggantinya. Iya. Nah, yang terbaru nih. Nusantara United yang Nusantara main United, di ya, Kebogiro. di Jogja. Kebogiro. Boyolali. Diprotes sama orang sana. Kok tiketnya cuma dicetak sekian, akhirnya minta maaf kan Iya, di ada statementnya. Ada statement minta maaf. Berarti memang kalau beneran pindah ke Kebogiro akan berbeda lagi sebenarnya. lagi. Oke, Iya. artinya mereka butuh lokal hero ya. Artinya supporter ini butuh representasi klub yang memang ada di level kasta tertinggi. Iya. Benar nggak Ya, sih? entah kasta ketiga, kasta kedua, orang sekarang butuh eksistensi. Yes. Iya. Kalau dulu tinggal misalnya kita tinggal di Ciputat gitu ya, terus di Ciputat tiba-tiba ada stadion, terus ada Persija pindah ke situ. Udah kayak orang punya Persija, padahal Iya. orang Jakarta Utara, orang Jakarta Barat punya Iya. Persija gitu. Padahal Jadi- dia udah punya Persi Tangsel ya. Iya, Betul ya. Stadion Mini Ciputat ya dekat pasar tuh. Tuh buburnya enak tuh. Buburnya enak. Kita bahas lagi ya kan. Kita nih kan sport yang dapat kuliner. Iya. Oke, baik lagi. Sekarang kita tadi ngomongin Barito Putra. Barito Putra nih seperti di Liga 1 2018 sempat juara paruh musim tapi nggak konsisten di finish di posisi 9. Nah, konsistensi Barito Putra juga dipertanyakan nih karena kita tahu bahwa sebelumnya dengan salah satu pelatih lokal terbaik yang dimiliki Indonesia, Coach Rahmat Darmawan, ini pun mulai kemarin kalah lawan PSM Makassar yang notabene lagi punya masalah. Iya. Orang bermasalah aja bisa ngalahin. Padahal susah lo ngalahin Barito Putra. Kalau lo menurut Tapi kan mainnya di kandang PSM. iya, tapi kan Dewa United juga bisa menang lawan Persik PSM. juga menang. Nah, itu dia. Kalau lo melihatnya Barito Putra, lo masih yakin nggak mereka ada papan atas, Is? Kalau papan atas sih masih belum terlalu yakin ya gue ya. Papan Untuk atas. Barito Putra ya. Paling enggak mereka ada di posisi 7 atau 6. Oh. Kalau gue melihatnya ya dalam situasi yang sekarang itu, tinggal bagaimana kalau mereka bisa membuat kejutan, itu gue salut banget sama Coach Serdi. Dengan materi pemain yang dia miliki gitu, dengan situasi yang biasanya dari musim ke musim Iya. yang kerap Seperti terjadi ini, sama Barito Putra gitu. Dia berada di posisi ke-7 atau ke-6 pun itu sudah merupakan hal yang luar Berprestasi. biasa dibandingkan musim lalu apalagi gitu. Ya, yang hampir degradasi. Kalau ada Iya. degradasi juga ngeri banget. Ngeri. Kalau lo melihat sendiri Barito Putra? Saya hampir sama. Saya belum terlalu yakin Barito akan bisa sekonsisten sekarang ya Iya. sampai akhir musim. Tetapi dengan pemain tim ini benar-benar dibentuk oleh Pak RD sendiri. Iya, Karena betul. sebelum-sebelumnya itu kan pindah ganti pemain, Anthony Dejan. Pokoknya setelah ditinggal Jackson 2018 kan Jackson. Iya. Sejak ditinggal Jackson ada siapa namanya Janur. Janur, ada Anthony Dejan, ada kemarin sempat pelatih Brazil si Rodney itu. Tapi saya melihatnya dengan Pak RD sekarang, Pak RD ini membentuk tim ini dengan baik. Iya. Pramusimnya juga bagus. Saya lah berharap saya masih optimis 5 besar lah mereka bisa. Iya. Tetapi balik lagi konsistensi ini yang harus jadi pelajaran berharga karena kita tahu lah persoalan Barito itu kan ketika sudah turun itu susah banget. Dan Susah kita banget, tahu iya. musim ini awal 12 pekan ini mereka masih naik turun loh. Kalah Iya. menang, kalah Iya, menang, kalah fluktuatif menang ya. gitu. Nah, itu menurut saya itu juga PR gitu. Persija, Hmm. kemenangan last minute Iya. dengan gol penalti Kudela. Iya. Seakan memecah ibaratnya ini kalau orang udah lama nggak pup ya 3 hari akhirnya bisa pup. Akhirnya bisa pup, ya. Gitu. Nah, lo melihat Persija kemenangan 2-1 kemarin pada saat lawan Persik Kediri, apakah meyakinkan? Dan Enggak. apakah lo yakin Persija akan bounce back dengan kemenangan tersebut? Masih riskan sih gue kalau ngeliat cara mainnya. Gue masih riskan banget ya. Apalagi kemarin ada beberapa juga momen ya di mana lini belakang tuh keteteran. Memang benar-benar butuh banget kayak Ya. sosok Rizky Ridho sih. Kemarin tuh kelihatan banget gitu. Ya plus lini depan. Benar-benar buntu loh. Iya. Benar-benar Cuma buntu. mewah di lini tengah ya. Iya, Iya. lini tengah ya. Gak oke. jos pun belum jos Iya, lah. ya. belum jos. Ya kalau gue ngeliat ya Persija ini masih apa namanya belum meyakinkan banget ya. Kita tunggu aja nanti di pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dibenahi sama coach apa namanya Thomas Thomas Doll. Doll. Dan kayaknya nih dia benar-benar menunggu banget bursa transfer Iya. musim apa namanya paruh kedua sih untuk bisa mendatangkan striker yang benar-benar mumpuni. Nah, kalau lo Madura United gue nanyanya dengan Persija ya. Kalau Madura United kan lo kan pengetahuan tentang Liga 1 terutama Madura United juga lo oke banget lah. Madura United ini kan papan atas terus nih. Yes. Ya kan? Dan selalu nih dominan banget nih, kental dengan aroma Brazilnya segala macam dari pelatih sampai pemain-pemainnya segala macam. Tapi salah satu tim yang juga sering kepleset
pada saat udah mimpin, tiba-tiba ada aja masalah-masalah seperti musim lalu juga. Yeah. Kalau lo melihat Madura United musim ini, apakah akan seperti halnya musim kemarin atau dia bisa ada di 3 besar? Kalau saya kuncinya cuma satu, pelatih ini bertahan sampai akhir musim nggak? Karena ketika kejadian itu selalu berganti di akhir musim. Yeah. Fabio Lefundesu masuk menyelamatkan Madura di akhir musim. Yes. Tapi ketika musim keduanya nggak sampai kelar. Sebelumnya ada Milovan Sesija malah lebih singkat lagi. Nah ini siapa Rospide ya? Rospide mau selesai. Saya suka ketukan. Sosa ini diharapkan bisa menjadi pelatih yang sampai kelar. Itu satu. Itu dulu deh. Iya. Itu dulu. Nah, Dan masalahnya apa sih nggak kelar? Ya nggak tahu, evaluasi dari manajemennya. 3 kali kalah atau 3 kali 5 kali Cepat ya. dan dalam dari 5 depannya. kali misalnya cuma dapat kemenangan sekali, 2 kali seri, bisa saya pelatih di cut. Berarti nggak sabar ya? Bisa jadi nggak sabar, hampir kayak Borneo sebenarnya, cuma nggak se-ekstrim Borneo aja gitu. Ya. Berarti kan masalah terbesar mereka kayak contoh kalau misalnya itu terjadi di Thomas Doll atau Teko mungkin udah out berapa. Iya. Ya kan karena kan Persija nggak salah 5 kali pertandingan tanpa kemenangan ya. Iya. Dan seperti itu juga sangat luar biasa tekanan dari The Jackmania dan juga yang anehnya kepada manajemen sih, bukan aneh. Yang memang tertuju pada manajemen karena kegagalan dalam bursa transfer. Iya. Kalau Thomas Doll gue sih masih aman-aman aja. Siapa? Mereka masih percaya dengan Thomas Ya, Doll. Bukan artinya selalu lah gitu. artinya nggak kayak Ten Hag ya. Ten Hag kan disuruh terus ya sekarang ya. Sama mereka yang katanya Medan dulu fansnya kan MU. dia orang-orangnya ini Andrew Van der Sar aja dia ya. Oh, ada orang dalam juga. Iya. Nah, sekarang kita ke Liga 2 yang tadi gue bilang seru banget karena semua tim sudah memainkan pertandingannya. Perserang juga sempat unggul tapi akhirnya kalah. Terus juga Persipal Palu belum main tadi. Udah main. udah. Menang 3-1. Dan satu lagi apa ya? Yang PSMS Derby Sumatera Utara 1-1. satu sama. Dan kalau lo melihat sekarang ini kan udah 2 kali main ya. Iya. Ada beberapa pertandingan yang menarik. Bagaimana Aliando, Iya. Eze ya. Gue baru dengar suaranya tuh pas di Instagramnya FC Bekasi. Lucu juga ya. Agak logat-logatnya agak logat-logat Bekasi ora. Kalau lo ngelihat sendiri nih Bekasi City yang luar biasa, 2 tandang, menang atas PSM Yogyakarta, menang atas Nusantara dengan late goalnya si Aliando Eze Endusol. Lo melihatnya Bekasi City seperti apa Mas Estu? Tim ini sebenarnya kalau ngomong Aliando sebagai pemain, dia lah masih layak Liga 1. Dia masih layak bersaing Liga 1. Itu udah titik lah situ. Kalau FC Bekasi City dari musim lalu sebenarnya cukup bagus kan. Dan musim lalu ketika Coach Javi Sastra masih berdua sama Hamka Hamzah waktu itu, dia membawa tim ini sampai kompetisi diberhentikan mereka nomor 1. Nah, musim ini Widiantoro itu sebenarnya pelatih yang kita tahu Widiantoro bersama Persis Solo dulu, yang ingat pakai baju batik segala macam itu. Widiantoro ini pelatih yang cukup disayang sebenarnya sama pendukungnya. Dia pernah juga di PSS Sleman. Sudah terbiasa dengan tekanan supporter yang luar biasa. Pasopati dan Solo segala macam, ada Slemania dan BCS segala macam. Tapi sekarang pegang FC Bekasi ini sorry ya, nggak ada penontonnya, belum ada. Kecuali dia pindah ke Kerawang mungkin ada penontonnya. Ada penontonnya. Udah pada ini. Udah ada, makanya dengan Putra Sregara FC. yang pasti dengan tekan yang tidak terlalu tinggi dan mungkin Putra Sregara atau siapapun di situ memberi kebebasan kepada si Widiantoro, ini menurut saya bagus dan kita tahu ada di situ pemain senior macam Ismail Sofyan. Perannya nggak gede-gede amat kok. Tapi saya yakin dia ditanam di situ untuk menjadi menjaga penerang ya segala macam ya. Dan kita tahu Coach Ismail, sorry, dia udah coach sih sebenarnya. Haji Ismail itu sudah pemain yang cukup tenang dan kita tahu di Persija udah pengalaman lah, ya segala macam situasi sudah tahu lah. Nah dan itu menurut saya itu yang penting. Jadi backroomnya menurut saya ini penting banget gitu. Dan persiapan mereka kan diam-diam, tapi sebenarnya udah persiapan kan di pramusim. Oke, kalau lo ngelihat Bekasi City sendiri, salah satu atau mungkin satu-satunya tim yang berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, bahkan tandang ya, itu poin plus banget. Tapi kalau lo melihat seberapa jauh Bekasi City? Apakah musim ini mereka akan mengikuti jejak Rans, jejak Dewa untuk promosi seperti 2 musim sebelumnya? Kalau melihat materi pemain yang mereka miliki, mereka masih layak untuk setidaknya lolos sampai 4 besar sih.
Minimal 4 besar. Iya, kalau gue ngeliat ya. Tinggal bagaimana nanti. Tinggal bagaimana nanti. Pasti kan dinamika ini pasti ada nih. Pasti. Dinamika pasti ada gitu. Kalau gue ngeliat secara komitmen si Putra Siregar, kalau untuk finansial, gue rasa masih aman. Masih aman lah selama condet masih ada. Selama condet masih ada. Selama masih laku tuh handphone iPhone masih banyak. Iya. Tapi yang jelas, gue ngeliat di sini Bekasi City adalah salah satu tim yang serius dari musim ke musim untuk bisa berpromosi. Dari Liga 2 gitu. Ini beli Pestor ya? Beli di Pestor. Ya mungkin Pestor mau masuk kan? Mungkin Pestor mau masuk. Bang Putra. Tapi gini loh. Dengan tadi Coach Zonzol bilang penonton sudah mulai ada. Bekasi ini banyak dipakai Persija, Persikasi juga gitu. Tapi belum ada tim yang dalam tanda kutip berprestasi. Nah, ini orang Bekasi itu kangen sebenarnya. Tangerang udah ada Persita. Tim lokal hero kalau Persita bukan cuma Bekasi dong. Baladewa juga kangen kan? Iya. Lampung juga kangen band gitu. Nah, ini sebenarnya ini kayak kedatangan Badak Lampung ke Lampung ya. Iya, waktu itu ramai banget. Ramai banget. Nah, Bekasi ini saya yakin selain Putra Siregar dengan kehype-annya dia, FC Bekasi itu kalau berprestasi saya yakin penonton akan datang. Tapi mainnya di Kerawang, Pak. Iya, maksudnya Kerawang itu, ini memang udah main di Kerawang. Udah besok satu. Kerawang ini kenapa dipilih itu? Karena basis supporternya itu ketika ada tim baru datang, terutama di kasta yang misal kasta 1, kasta 2, itu langsung tinggi. Contoh waktu itu Pelita. Ya kan didatengin ke situ. Terus Persika Karawang aja ketika di Liga 2 rame ya. Muncul lagi tuh supporter-supporter yang lama. Apalagi Persika ada Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sekarang kalau misalnya FC Bekasi City ya datangin ke Karawang, ini adalah pilihan yang logis dan tepat kalau menurut gua. Ini strategi yang bagus. Dan gak jauh dari Jakarta ya. Gak jauh dari Jakarta, secara biaya juga tidak terlalu besar untuk mendatangkan supporter yang loyal ketika mereka konsisten ya. Gua harap sih ini tim konsisten ya. Nggak mati cepet ya maksudnya. Karena kan ya sekarang tinggal sendiri kalau gua harus diakui gitu, setahu gua gitu. Makanya gua berharap ini bisa nge-grab, mereka bisa membangun komunitas supporter yang loyal lagi untuk bisa membagikan sepak bola Karawang, Bekasi, ya benar. Ya. Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Ini sebenarnya adalah ini blank spot supporter sebenarnya. Iya, benar. Ketika mereka datang, ini udah siap nunggu ya. Udah siap nunggu ada klub dengan kasta Liga 1, Liga 2. Terlepas dari namanya nanti Papi Mania atau apa, sebenarnya nggak peduli, tapi tim yang dibangun dengan awal biasa-biasa aja dan akhirnya dapat supporter, ini perkembangan bagus dan saya yakin nanti ke depan penjualan merchandise juga akan laku segala macam. Ini penting lah ke depan kayak gitu. Jadi selamat untuk warga Karawang yang punya tim lagi. Betul. Dan siap-siap juga akan kehadiran Pestor Karawang ya. Iya. Dan Singapura Bangsa ya gua harap bisa segera direnovasi, bisa lagi bagus lagi karena itu renovasi juga nggak gede ya karena awalnya memang stadion bagus kan. Nah, kita melipir ke area timur di mana Persipura. Persipura yang selalu dirundung masalah nih, ya kan? Mereka juga akan memulangkan 2 gelandangnya. Kita tahu bahwa Persipura sempat imbang kan? Satu sama. Menit terakhir. Nah, kalau lo melihat sendiri Persipura dengan segala dinamikanya, ini klub besar pernah menjadi juara Liga 1, bahkan menghasilkan pemain-pemain terbaik dari tanah Papua. Kalau lo melihat Persipura di Liga 2 ini gimana, Mas? Persipura ini pemain yang ada sekarang, ini sudah pemain yang siap main sebenarnya. Secara Andri Ibu segala macam itu siap main, Guna Ansar siap main. Cuma memang secara manajemen aja ini kelanjutan sebagai sebuah klub ya, bukan sebuah tim ya. Kalau sebuah tim saya percaya Persipura ini bagus. Apalagi Coach Tony Ho punya pengalaman, dia main pelatih junior di Persipura dan asisten waktu itu, dan dia sudah tahu. Tapi secara klub, secara pengelolaan klub ini mereka masih konsisten nggak, itu saja. Kalau tim bagus tapi klubnya nggak konsisten. Berarti non teknisnya ya? Iya, lebih ke begitu sebenarnya. Dan kenapa tidak ada investor masuk ke sana? Penontonnya banyak kok. Hari besok, hari Sabtu atau Jumat yang dia main lawan Persiba, itu BCN 1965, salah satu supporter besar mereka, Tribun Utara mau dimerahkan. Dan ini menurut saya ini adalah momen start dari Persipura, pendukung Persipura yang kangen kembali ke Mandala. Itu loh, ini Mandala Jayapura ya, bukan Mandala Krida ya. Yeah. Walaupun di Jogja banyak sekali pendukung Persipura pastinya. Pasti. Salah satu kantong orang-orang Papua di sana. Yeah. Kalau lo ngelihat Persipura dinamikanya dengan faktor-faktor non teknis yang kerap melanda mereka gimana?
Persipura ya tetaplah Persipura. Yes. Gue yakin sejelek-jeleknya Persipura nggak bakal degradasi. Oke. Minimal ya, minimal Di nggak Liga bakal 2 ya. degradasi. Di Liga Karena 2. kan udah degradasi. Iya, di Liga 2. Nah, untuk proses ke promosi memang agak berat. Kalau gue melihat dari situasi yang awal, tapi terkadang Persipura ini selalu kerap memberikan kejutan. Ada aja gitu loh, mereka nemu aja momen untuk bisa bangkit ataupun bisa membuat kejutan, bahkan bisa menjadi pesaing untuk menjadi juara. Oke. Apalagi nanti masih ada bursa transfer paruh kedua, dan kalau nggak salah masih ada sih. Masih bisa. Masih bisa. Jadi Liga makanya 2 si Todd untuk Ferry datangin- sama Tahir mau ditarik gitu. mau ditarik. Nah, kalau misalnya pemain-pemain itu mau kembali ke Persipura gitu, ya gue yakin ini tim ini akan perlahan Tapi akan bagus. Ada satu hal yang gue meyakini ya. Persipura ini ada beberapa pemain baru namanya Jason Candi dan beberapa saya lupa namanya, ada 3 yang saya pandai ini Pantau. namanya apa. Ini akan jadi the new Boas. Tahir, the new bukan kalau Boas masih berat lah pengganti Boas. Kan the new Tahir, the new siapa Nyoman yang sempat bagus yang ke Sleman, Nyoman Ansainai. Nah, itu. Terus ini ada pemain namanya Jason Candi, ada 2 lagi lah. Ini menurut saya ini calon-calon pemain bagus. Dan ini akan menjadi tulang punggung di depan. Tetapi balik lagi, warningnya adalah tolonglah Persipura di agak-agak semi pro lah, nggak usah pro banget lah, semi pro gitu loh. PSB sudah melakukan itu sebenarnya. Oke. Kita akan lanjut ke lanjutan Liga 1 ya. Untuk pertandingan-pertandingan ini pada Jumat 22 September ada, ini kita prediksi langsung. Prediksi pertandingan Nusantara versus Persis Solo. Mas Estu Rans menang. Kemarin gue sempat diledekin ketika Rans menang sama Bali, kan gue prediksinya Bali yang menang ya. Saya Rando. Kalau ini ngeliat Cipomania, Rans Persis Solo, ngeliat tren dari 2 tim, gue imbang. Oke, imbang ya. Gue perlu nggak sih? Iya loh. Oh, gue perlu ya. Kalau menurut gue sih Rans lah. Ini trennya positif banget. Iya. Gue ngelihat permainan mereka juga kayak tanpa beban aja, mereka mau lawan Iya. siapapun mereka ready. Iya benar. Persita Dewa United. Wah, ini derby Tangerang. Nggak mau disebut derby. Oh, nggak mau disebut derby ya? Katanya Nggak mau disebut beberapa derby ya? klub. Jangan disebut derby. Oh gitu ya? Saya nggak mau ya. Nggak mau karena Gue Persita Dewa- lah. Lo Persita? Persita lah. Gue imbang sih. Oke. Gue ngelihat ya kedua artinya Persita juga emang lagi turun, tapi Dewa juga oke gitu loh. Tapi Persita pasti nggak mau lah kehilangan muka siapa yang pemilik Indomilk Arena sesungguhnya kan. Iya. PSIS Semarang Barito Putra. PSIS. Barito akan mengejutkan. Barito akan mengejutkan. Bang, bakso bang. Tentang pakai kaos ini. Oke, berarti PSIS Semarang Barito Putra, kalau gue PSIS. Ya. Di hari Sabtu ada Persikabo lawan Persik Kediri. Nah, ini 2 tim terluka menurut gue. Persik Kediri menit berdarah ya. Ini kemenangan perdana Mas Aji. Persikabo sih. Persikabo. Gue juga Persikabo sih. Oke. Harusnya sih Derby. bisa ambil kemenangan ya di sini. Derby Jatim. Persebaya Arema Aduh, paling ditunggu. ini banyak konflik sih. Kenapa feeling gue seri ya? Ya, tapi Seri. ini sebenarnya harusnya Seri. tadi dibahas ini. Karena ini rame banget sebetulnya. Iya. Sebelum pertandingan aja ada penolakan ada dari Iya, Bonek iya. sendiri kan bagaimana mereka memiliki Memperjuangkan untuk bermain di GBT ya. GBT Iya. segala macem. Tapi oke lah, karena emang gue juga mau ada kerjaan lagi. Persebaya Arema, lu Gue seri tapi J Valentine ngegolin. Luis, Gue Persebaya. J Valentine yang mana nih? Yang pemain apa yang bapak? Kalau Z pemain, kalau Fernando Oh beda. Oh iya, ini ada bapak anak ya. Bapak anak. Oh iya ya bener ya. Tapi gue Persebaya lah. Persebaya ya. Kalau gue bilang masih Persebaya sih. Bayangkara Persib. Persib lah. Persib lah. Persib ya? Persib. Iya. Iya deh. Kamu yang aja Is? Iya, gue Bayangkara sih gue. Gak apa-apa ya, biar diserang Is. Minggu 24 September ada PS Sleman Madura United. PSS. Gue PSS sih. PSS gue. Walaupun berat PSS bisa Gue menang. kadang-kadang nggak yakin sama PS kalau di kandang. Ada aja imbangnya. Dia tuh terlalu banyak imbang. 4 kali atau 5 kali deh. Tapi kali ini Kim Kurniawan dan kolega berbeda. Nah, ini imbang ini. Imbang. Kita lihat ya, pokoknya tolong ya dicatat ya. Kasih tahu dong kita nih harusnya nih kemarin yang paling benar siapa. Jadi kan Iya. yang mau judi bisa ini. Iya. Awas lo judi lo ya. Ah. Haram. Haram. Persija Bali United. Ini nih, Ini seru. Teko tuh punya antitesis Persija. Iya, soalnya. iya. Dan Teko itu disayangin pendukung Persija, masalahnya masih Masih disayangin. ada, masih ada lah. Karena Masih kan ada. pelatih yang selalu memberikan kemenangan, yang pragmatis itu juga juara Iya. setelah sekian lama nggak juara. Iya. Tapi gue imbang sih. Ini skor tipis, tapi menang Persija. Menang Persija. Gua Tapi bilang, skornya tipis. Gue masih belum yakin sama Persija, apalagi tanpa Rizky Ridho.
Lalu Bali capek soalnya dari ya, Manila. belum Iya. ya nggak apa-apa, Manila kan dekat ya. Yang jauh kan ini Uye. Tapi menurut gua imbang. Persija agak kesulitan tanpa Abi, tanpa Rizky Ridho. Tapi bener, Oliver bener-bener pas gue ngeliat kemarin mainnya, aduh, jauh sama Oliver dari siapa? Vince ya, Oliver Baez. Baez. Oh, jauh Pak. Bagusan Oliver Queen. Ya, lanjut, Borneo. Borneo PSM Makassar. Ya Borneo. Borneo lah, Borneo ini. Borneo cuma saya striker mereka yang baru ini kok belum Belum gitu. cut ini ya. Iya. Ya selama main di Segiri sih gua rasa agak susah menang lawan Borneo karena emang di sana emang neraka bagi tim tamu lah. Iya. Oke, itu adalah prediksi-prediksi kita para pandit-pandit yang sangat sangat akrab dengan Liga 1. Iya. Liga 2 juga. Liga 2 juga. Bahkan Liga 3 nanti. Liga 3 tapi kita belum akrab ya, baru kenal aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Buat teman-teman juga di kolom komen silakan prediksi-prediksinya. Ya. Kita harus kasih hadiah. Iya, buat- ada giveaway nggak sih? Iya, ada ntar ya. Nanti gue lagi nyariin sponsornya emang nih yang jualan koplak nih. Oke, gue Rizala. Gua Resatan. SRS tuh. Ciao.